Putri, istri Verdi Sambo rela beri jatah dua orang ini demi jaga rahasia soal Brigadir J terbongkar. Satu hal, terjadinya keterlibatan dia itu tanpa motif. Jadi kalaupun terjadi ada pembunuhan yang diduga dilakukan oleh dia, itu dia tanpa motif karena atas perintah. Pengakuan dari kuasa hukum dari Baradae nih saudara. Dia menilai dan menyebut, mengungkapkan bahwa PC nih, Putri Chandrawati menjanjikan 1M untuk Baradae dan 500 juta untuk Brigadir R. Wah, makin seru aja nih saudara, babak barunya. Jadi Baradae mengaku dijanjikan akan diberikan 1M. Nah, jadi itu seperti mempermainkan kita semua. Saya pikir sudahlah, berhentilah. Jadi transparan itu adalah berhenti menggunakan euphemism, berhenti dengan menjawab jawaban-jawaban yang normatif. Tunggu saja hasil dari criminal science investigation, like everybody understand what that means. I don't understand. Tekanan ini kan termasuk permintaan pembuatan skenario, seolah-olah kejadiannya begini, padahal dalam kenyataannya kejadiannya tidak begini, tapi begitu. Nah, dia berubah dari posisi tekanan di mana harus berbuat begini, berkita begini, dan dia harus berkita apa adanya. Jadi ada perubahan. simak aja bagaimana proses hukum ke depannya. Nggak bisa kita mengklaim pengakuan dari salah satu pihak. Semuanya itu harus disaring lagi dan divalidasi juga keasliannya. Dan yang paling penting adalah keterangan ini langsung dari Kapolri Listio Sigit Prabowo. Hubungan kedekatan Brigadir J dan putri istri Irjen Verdi Sambo menjadi sorotan. Putri dari Brigadir J diketahui dekat setelah foto keduanya beredar di media sosial. Putri pegang tangan Brigadir J, belakangan terungkap jika ada dua sosok pria lain yang pernah dijanji beri jatah oleh Putri Chandrawati. Orang itu bukan Brigadir J. Kedua orang tersebut terancam kaya jika Putri menepati janjinya. Dua orang itu adalah Baradae dan Brigadir RR. Putri sampai relakan uangnya 1,5 miliar untuk kedua orang tersebut. Baradae dijanjikan 1 miliar untuk uang tutup mulut agar tak bongkar kasus pembunuhan Brigadir J. Sementara Brigadir RR hanya diberi jatah 500 juta rupiah. Sebelumnya Baradae mengaku dijanjikan uang senilai 1 miliar rupiah oleh Putri Chandrawati PC dan suaminya Irjen Verdi Sambo. Uang senilai 1 miliar tersebut rencananya sebagai balas jasa karena Baradae telah mengeksekusi Brigadir J. Jadi, Miss X ini adalah ibu Putri Chandrawati sendiri. Ini keterangannya Richard. Jadi ibu Putri sama Pak Sambo memanggillah si Pak Fuad, Barada Richard dan Brigadir Ricky. Kata Dua Lipa di acara kontroversi di akun YouTube Metro TV Kamis 11 Agustus 2022 malam. Pemanggilan oleh Putri Chandrawati katanya dilakukan beberapa hari setelah penembakan atau pembunuhan terhadap Brigadir J dilakukan. Karena ini situasi dirasa sudah mulai aman nih, skenario pertama sepertinya berhasil. Nah, kalau ini sudah beres, lu tetap jangan buka mulut kan, bahasa kasarnya begitu. Ini saya kasih nih ya, kalau sudah beres kamu 1 miliar, Baradae kamu gopek 500 juta, kamu juga gopek, kata Dua Lipa. Ini berarti ada dana 2 miliar yang dijanjikan Putri dan Sambo ke Baradae, Brigadir RR dan Kuat, di mana ketiganya kini juga menjadi tersangka pembunuhan Brigadir J. Di mana pembagiannya Baradae 1 miliar karena dia yang menembak langsung Brigadir J, sementara Brigadir R dan Kuat yang membantu masing-masing mendapat 500 juta. Tapi nanti uang akan diberikan jika sudah SP3 atau sudah aman sekitar sebulan kemudian, begitu janji Miss X dan Sambo, kata Dua Lipa. Menurut Dua Lipa, Putri dan Sambo sangat yakin kasus penembakan Brigadir J ini akan SP3 atau dihentikan penyidikannya. Kenapa mereka yakin? Karena semuanya sudah dipegang, sini dipegang, situ dipegang, ujar Dua Lipa. Tapi ternyata, kata Dua Lipa, kasus tewasnya Brigadir J mendapat perhatian publik dan harapan SP3 ternyata berubah menjadi upaya pengungkapan kasus seterangnya. Hingga berujung membuat Kapolri membentuk tim khusus untuk mendalami dan mengungkap kasus ini. Jadi begitu curhatannya Richard. Benar atau tidak tergantung Richard, kata Dua Lipa. Sementara itu, kuasa hukum Brigadir J Kamarudin Simanjuntak mengatakan
Informasi yang didapatkan adalah dana yang disiapkan Sambo untuk menutupi kasus ini mencapai 5 miliar rupiah. Kalau saya dapat informasinya, dana yang disiapkan 5 miliar. Jadi selain ke tersangka juga disiapkan untuk orang di institusi lain katanya. Sebelumnya tersangka pembunuhan Brigadir J yakni Barada Richard Eliezer atau Baradae mencabut pemberian kuasa kepada pengacaranya Diolipa Yumara dan Burhanuddin. Kabar pencabutan kuasa dari Baradae itu diungkapkan Diolipa saat sedang live di acara kontroversi di Metro TV Kamis 11 Agustus 2022 malam. Saya baru dapat WA dari anak buah saya, pengacara dari kantor saya di Condet, kata Diolipa dalam pesan WhatsApp itu. Katanya berupa foto surat resmi pencabutan kuasa yang ditandatangani Richard Eliezer di atas materai. Surat cabut kuasa tapi tulisannya diketik, tentunya posisinya Baradae di tahanan gak mungkin mengetik, biasanya dia tulis tangan, kata Diolipa. Ia kemudian membacakan surat pencabutan kuasa itu yang disebutkan dalam surat ditandatangani langsung oleh Barada Richard Eliezer. Terhitung tanggal 10 Agustus 2022 mencabut kuasa yang telah diberikan kepada kami, ujar Diolipa. Diolipa menilai surat pencabutan kuasa sangat janggal, apalagi bahasa yang digunakan sangat bahasa hukum. Dan ia tidak yakin pencabutan kuasa benar-benar atas kemauan Barada Eliezer. Dengan surat itu, kata Diolipa, maka saat ini Baradae tidak didampingi pengacara. Ketua Indonesia Police Watch atau IPW Sugeng Teguh Santoso mengecam pencabutan kuasa Baradae dari pengacara Diolipa. Ia merasa ada intervensi penyidik yang memaksa Baradae mencabut kuasanya dari Diolipa dan tim. Saya sangat paham soal kode etik advokat, saya mengingatkan Polri. Ini jangan intervensi pekerjaan pengacara, walaupun Anda yang menunjuk pengacara, Anda tidak berhak mengintervensi pekerjaan pengacara. Pengacara berhak menyampaikan satu pernyataan di depan publik untuk mempertahankan prinsip hukum yang diperlukan, kata Sugeng. Menurutnya, terjadi konflik saat Kabar Eskrim mengkritik pengacara Baradae saat Kapolri mengumumkan Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka. Saya melihat terjadi konflik ketika pengacara menyampaikan sesuatu dan Kabar Eskrim mengkritik. Saya mau mengingatkan Polri tidak di atas acara. Pengacara apapun posisinya bekerja untuk membuat satu proses menjadi lebih bertanggung jawab, kata Sugeng.